Sejak awal, John Herdman itu mengatakan bahwa dia akan memberi kesempatan bermain kepada semua pemain berpaspor Indonesia. Jadi kalau dia tidak memanggil Rizky Ridho untuk Piala AFF, ya saya rasa itu bagian dari janji dia itu. Lagi pula kan dia panggil kembali Witan Sulaiman. Udah lama nggak main kan? Kemudian Sadil Ramdhani dipanggil lagi, Maklok dipanggil lagi. Jadi ya ini menurut saya sesuatu yang cukup bagus lah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Memasuki bulan Mei. Itu berarti sebentar lagi bulan Juni. Nah, dan di bulan Juni itu ada FIFA Matchday. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan itu bagi negara-negara yang lolos ke Piala Dunia itu akan menjadi bagian dari persiapan menuju ke Piala Dunia. Sementara bagi negara-negara Asia Tenggara itu akan menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum Piala AFF, ASEAN Championship, Hyundai Cup, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Dan di FIFA Matchday edisi Juni itu, saudara-saudara, Indonesia sudah mendapatkan kepastian satu lawan, yaitu Oman. Tim nasional Oman. Tim nasional Oman itu akan menjalani 2 pertandingan ke Asia Tenggara. Mereka akan tampil di Jakarta dan tampil di Thailand, di Bangkok. Di Bangkok nanti mereka akan menghadapi Kuwait. Dan untuk menghadapi agenda bulan Juni itu, saudara-saudara, karena setelah itu nanti, setelah Piala Dunia itu nanti akan ada Piala AFF. AFF itu, saudara-saudara, Indonesia akan menghadapi Kamboja tanggal 27 Juli 2026. Kemudian Timor Leste atau Brunei Darussalam tanggal 31 Juli. Selanjutnya 3 Agustus menghadapi Vietnam dan 7 Agustus akan menghadapi Singapura. Nah, kemudian nanti akan ada lolos ke semifinal dengan format home and away. Pertandingan kandang, pertandingan tandang, semifinal, dari juara grup di sini ketemu runner up di sana, juara grup di sana ketemu runner up di sini. Ya, kayak begitulah, saudara-saudara. Dan untuk mempersiapkan Piala AFF ini maupun FIFA Matchday di Juni itu, saudara-saudara, yang satu lawannya sudah diketahui Oman, satu lagi masih dicari, belum jelas, belum ada kepastian apakah akan menggelar satu saja atau 2 atau siapa lawannya itu belum jelas. Tetapi PSSI John Herdman sudah memutuskan untuk memanggil pemain-pemain Indonesia. Dan yang menarik adalah dari bocoran yang muncul, saudara-saudara, belum semua klub mengumumkan suratnya, belum menerima surat. Hanya beberapa klub saja, misalnya Persija dan Persib itu sudah menerima surat pemanggilan dari PSSI untuk pemain-pemain mereka. Dan yang menarik dari pemanggilan ini, saudara-saudara, John Herdman benar-benar menepati janjinya untuk merotasi, saudara-saudara, merotasi skuad, memanggil semua pemain tim nasional, pemain Indonesia itu diberi kesempatan, dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Daftar yang sudah tersebar luas, saudara-saudara, daftar skuad itu tidak ada pemain-pemain diaspora, tidak ada pemain-pemain grade A seperti misalnya Kevin Dick, Emil Audero, Martin Pas itu, Jay Itzes itu semuanya tidak ada di situ, termasuk Justin Hubner, Nathan, macam-macam itu, mereka tidak masuk dalam daftar ini, belum dipanggil, belum masuk dipanggil. Begitu pula dengan beberapa pemain lokal yang inti di tim nasional Indonesia seperti Rizky Ridho Ramadhani itu juga tidak dipanggil. Itu tidak masuk dalam skuad. Kemudian si Beckham juga tidak masuk dalam skuad. Mauro Zylstra juga tidak masuk
skuad. Bahkan Doni Tripamungkas itu juga tidak dipanggil untuk pemusatan latihan ini, saudara-saudara, untuk bulan Juni dan kemungkinan persiapan ke Piala AFF 2026. Saudara-saudara, untuk Persija itu misalnya Witan Sulaiman kembali dipanggil. Setelah lama sekali dia nggak bermain ke timnya, dia dipanggil lagi. Pada FIFA Series kemarin dia dipanggil, tapi kemudian tidak masuk dalam skuad utama. Kemudian Shane Patinama juga kembali masuk setelah pada FIFA Series tidak ikut karena hukuman skorsing dari FIFA ya, dari FIFA karena kasus terakhir itu di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian dari Persija juga ada Fajar Faturrahman, itu juga dipanggil. Kemudian Ekster Runtu Kahu, itu juga dipanggil. Menarik, saudara-saudara. Nah, sementara di Persib, saudara-saudara, Persib itu ada 3 pemain yang dipanggil. Tom Hai kembali dipanggil setelah absen pada FIFA Series sebelumnya. Jadi dia dikasih kesempatan main nanti di bulan Juni dan kemungkinan di Piala AFF. Kemudian Mark juga dipanggil lagi. Dipanggil lagi setelah dia nggak dipanggil pada FIFA Series, dimainkan tidak ikut bermain pada FIFA Series. Kemudian yang menarik ini adalah Sadil Ramdhani kembali bermain setelah lama sekali nih Sadil Ramdhani, saudara-saudara. Waktu zaman Patrick Kluivert dia nggak dipanggil. Waktu terakhir kalau nggak salah waktu zaman Sintayong, saudara-saudara. Itu ada beberapa pemain lagi yang cukup akan menjadi kejutan nanti di Piala AFF yang akan dipanggil oleh John Herdman. Kemudian uji cobanya itu nanti di FIFA Matchday. Ya, saudara-saudara, ya nggak masalah. Nggak masalah pemain seperti Rizky Ridho, kemudian pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar sana itu dipanggil, itu nggak masalah. Karena ya kan gini loh, ini John Herdman ini pelatih kelas dunia, pelatih yang berpengalaman ke Piala Dunia, pelatih yang berpengalaman menangani Kanada dengan pemain-pemain dari Bayern Munchen, dari PSG, ada ya pokoknya pemain-pemain kelas dunia lah, saudara, pemain papan atas dunia. Jadi dia sudah berpengalaman dan dia pasti tahu mana turnamen-turnamen, mana kompetisi-kompetisi yang wajib ditampilkan skuad terbaik dan mana-mana turnamen kompetisi yang cukup dengan tim B. Itu harus begitu. Harus begitu, saudara-saudara. Harus begitu. Pelatih yang baik, tim nasional kalau mau maju itu ya harus seperti itu. Di luar negeri pun kayak begitu. Turki itu ya ada tim utama, ada tim B-nya, ada tim C. Maroko juga sama. Bahkan sekelas Senegal. Bukan sekelas lagi. Senegal juara apa? Itu juga mereka punya skuad. Kamerun, semua di Eropa, di Inggris, di Italia itu mereka juga punya grade A, tim B, tim C. Ini tampaknya John Herdman itu ingin melakukan itu, ingin mencoba itu di Indonesia. Ada tim A, tim B, tim C. Zaman Sintayong itu juga sebenarnya sudah dilakukan. Ada tim A, tim B, tim C. Tetapi karena ketua kita, PSSI itu maunya selalu piala, jadi ya nggak sabar lah. Nggak sabar dan ya begitulah, saudara-saudara, banyak drama. Jadi itu memang ini harus dilakukan seperti itu. Dan John Herdman sendiri ketika pertama kali datang ke Indonesia diperkenalkan secara resmi dalam sesi konferensi pers. Saya ingat waktu itu di Hotel Mulia kalau nggak salah itu dia juga mengatakan seperti itu. Pemain yang mungkin yang nggak akan dipanggil di FIFA Matchday, di FIFA Matchday mungkin akan dipanggil di Piala AFF. Pemain yang tidak dipanggil ke Piala AFF mungkin akan dipanggil ke Piala Asia. Atau bisa dua-duanya. Dia ingin memberi kesempatan kepada pemain Indonesia seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dia ingin mencoba itu. Dia ingin memberi kesempatan yang sama, yang adil, selama pemain itu menunjukkan kemampuan, menunjukkan kualitas dia bersama klub di liga. Entah liga domestik maupun liga di luar Indonesia, saudara-saudara. Dan itu adalah janji dia yang tampaknya akan mulai ditepati, saudara.
Saya yakin, seyakin-yakinnya saudara-saudara, John Hurtman ini dia tidak mabuk dengan Piala AFF. Saya rasa dia sudah berpikir bahwa target dia ke depan itu ya kalau nggak di Piala Asia ya lolos ke Piala Dunia. Itu menurut saya ya, menurut pandangan saya, menurut pemahaman saya itu kemungkinan dia menjadikan itu. Jadi Piala AFF bagi dia ya hanya sebatas ajang pemanasan, ajang uji coba, ajang mencari eksperimen. Ya sama kayak dulu di zamannya Sintayong. Ketika itu Indonesia kalah dari mana itu? Laos atau mana yang waktu Piala AFF sebelumnya? 2024. Itu kan juga waktu itu Sintayong melakukan itu. Nah, memanggil pemain-pemain U20 bahkan. Nah, ekstrim kalau itu. Tapi kalau ini tampaknya tidak ekstrim. Masih ada pemain-pemain senior, tetapi ada juga pemain-pemain muda, pemain-pemain senior, pemain-pemain grade A yang selama ini ikut di kualifikasi Piala Dunia juga masih ada yang dipanggil seperti Sen Patinama, seperti Tom Hai, itu juga masih dipanggil. Jadi ini tidak terlalu ekstrim, tetapi menurut saya cukuplah, nggak usah kayak turnamen AFF seperti ini tuh nggak usah terlalu mewah-mewah amat lah. Negara tetangga juga sama. Yakin saya, paling Malaysia itu juga pemain-pemain dari Johor Darul Taksim itu juga nggak akan bisa main karena pasti TMJ juga nggak akan mengizinkan. Begitu pula di Thailand itu juga pemain-pemain dari Buriram juga mayoritas mungkin nggak akan mendapatkan izin semuanya ya, paling beberapa pemain. Jadi ini menurut saya sesuatu langkah yang cukup bagus yang harus kita dukung. Harus kita tunggu, tinggal kita lihat hasilnya saja. Dan nanti kalaupun apapun hasilnya ini ya di Piala AFF ya, apakah kita juara atau tidak, gak usah diminta mundur. Biasanya kan kebiasaan PSSI kan begitu. Kalau gagal di Piala AFF suruh mundur, karena bagi PSSI yang penting juara Piala AFF. Peduli dengan progres, dengan taktik, gak peduli. Yang mereka hanya inginkan hasilnya ya di AFF itu, karena mereka yakin, pengurus itu yakin bahwa kalau di level Asia itu gak ada kemampuan. Bahkan untuk lolos ke Piala Dunia pun gak ada kemampuan. Itu kayak kemungkinan pengurus berpikir seperti itu. Yang punya kemampuan ya hanya mendatangkan tim peserta Piala Dunia itu aja. Hanya sekedar hiburan. Jadi menurut saya ini langkah yang bagus dari John Hurtman, dan kita tunggu sajalah hasilnya, dan kita nantikan bersama-sama siapa pemain-pemain lagi yang akan dipanggil. Apakah ada pemain seperti si Marcelino misalnya, atau Asnawi atau Pratama. Kita lihat saja, walaupun pemain-pemain itu cedera ya, kan nggak tahu nanti bulan Juni mana tahu udah sembuh. Melihat lawan di Piala AFF nanti, saudara-saudara ya, saya rasa juara itu sebenarnya adalah potensi untuk juara, tetapi itu jangan dijadikan beban. Itulah, jangan dijadikan target. Seolah-olah nanti kalau gagal di situ pelatihnya di out. Nah, itu nggak usah kayak begitu. Pokoknya melihat komposisi lawan itu juga saya rasa mereka nggak akan memanggil pemain-pemain utama mereka juga gitu loh, saudara-saudara yuk. Karena ini bukan dalam kalender FIFA. Itu saja. Tetapi kita ibaratnya itu begini, iseng-iseng berhadiah. Kalau kita bisa juara ya alhamdulillah, kalau tidak juga nggak masalah. Dan kalau melihat lawan kita punya potensi lah, kita mengalahkan Kamboja, kemudian Timor Leste atau Brunei kita bisa menang. Vietnam saya rasa kita akan punya potensi mengalahkan Vietnam. Singapura juga punya potensi. Jadi skenario saya, ini prediksi saya nih ya, nanti di fase grup itu kita akan menang. Semua 4 pertandingan itu akan kita menangkan. Nah, tinggal kemudian di semifinal. Kalau bayangan saya sih Indonesia bisa lah kalau untuk sekedar lolos ke final. Lolos ke final saya rasa bisa. Mungkin juara juga bisa. Tetapi sekali lagi, anggap aja itu sebagai iseng-iseng berhadiah. Juara alhamdulillah, tidak juga nggak masalah. Karena yang jauh lebih penting itu nanti ada di Piala Asia 2027 tahun depan. Bulan Januari. Di Arab Saudi itu yang lebih penting. Di edisi sebelumnya kita lolos ke fase knockout. Ya, musim ini tahun depan itu 2020 kita juga harus minimal lolos ke fase knockout. Kemudian 2030
kita harus bisa lolos ke Piala Dunia walaupun itu mungkin akan berat karena tuan rumahnya banyak. Tuan rumahnya banyak, saudara-saudara. Jadi kemungkinan kuotanya juga akan sedikit berkurang. Tetapi itu tujuan kita ke situ. Kalau hanya sekedar AFF itu yang dibutuhkan, AFF itu kan itu hanya piala untuk pengurusnya saja. Pihak pengurusnya akan pamer, nanti akan diglorifikasi oleh buzzer-buzzernya, akan dianggap sebagai turnamen pencapaian terbaik dalam sejarah, belum pernah tercipta dalam sejarah itu aja dinarasikan sebagai pencitraan para pengurusnya, tetapi itu tidak terlalu baiklah bagi saya. Jadi fokus saja AFF gunakan untuk apa ya? Eksperimen itu saya setuju. Makanya dari dulu juga sejak zaman Sintayong ketika dia eksperimen juga saya setuju sih, nggak masalah. Karena nanti targetnya jelas Piala Asia, targetnya jelas lolos ke Piala Dunia. Dari situlah baru kita bisa melihat pelatih ini kualitasnya yang sebenarnya ada di... Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Sudan Selatan sampai Bolivia. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semua secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara soal pemanggilan tim nasional yang sudah mulai disebarkan, dibocorkan, dikulik-kulik, sudah mulai tersiar pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday edisi Juni melawan Oman. Nah, dan kemudian ada juga Piala AFF 2026 ASEAN Championship. Hyundai Cup, itu mulai Juli, saudara-saudara, akhir Juli, 27 Juli kalau nggak salah itu pertandingan pertama Indonesia akan melawan Kamboja. Kemudian 7 Agustus pertandingan terakhir fase grup akan bermain di Singapura. Itu sudah mulai diumumkan. Persija dan Persib menjadi dua tim yang secara transparan menyebutkan pemain-pemain yang dipanggil. Sadil Ramdhani, Maklok, kemudian Tom Hai dari Persib, kemudian si Axel Witan, siapa lagi tadi? Shane Patinama, Fajar Faturrahman itu dari Persija Jakarta. Itu berarti pemain seperti David Beckham, Eliano Reinders, kemudian siapa namanya itu, Rizky Ridho Ramadhani, Mauro Zylstra, Doni Tripamungkas itu tidak akan dipanggil. Begitu pula dengan pemain-pemain diaspora yang grade A, Kevin Dick, siapa namanya, Martin Pas, kemudian Emil Audero itu belum ada beritanya, kemungkinan juga mereka tidak akan dipanggil. Dan ini menurut saya cukup bagus lah, karena sebagai pemerataan kesempatan juga bagi ada prioritas. Jadi ada skala prioritas, mana yang diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan. Walaupun pemain seperti Shane Patinama dan Tom Hai itu termasuk pemain utama, mereka dipanggil ke sini. Kenapa? Karena pada edisi sebelumnya FIFA Series itu mereka absen. Nah, dan tampaknya mereka diberi kesempatan untuk bermain di edisi FIFA Matchday edisi kali ini bulan Juni, sekaligus kemungkinan besar juga akan diajak ikut ke Piala AFF. Jadi Piala AFF ini jangan dijadikan tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Tujuannya Piala Asia dan Piala Dunia itu pesan saya. Piala AFF hanya sebatas uji coba sajalah, eksperimen, kasih kesempatan pemain-pemain. Karena level AFF itu ya, kalau kita juara 10 kali AFF tapi nggak pernah lolos Piala Dunia kan sama juga. Sebaliknya, kita nggak pernah juara AFF tapi kita bisa lolos ke Piala Dunia atau bisa juara Piala Asia, itu kan jauh lebih membanggakan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!